Beberapa bulan terakhir kita itu semua was-was tentang kegaduhan ataupun melihat uji coba tentang program makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Entah itu dari urusan anggaran yang simpang siur, terus juga kasus keracunan massal yang banyak terjadi, sampai terjadinya korupsi yang nilainya itu bikin. Tetapi tiap kali sistem ataupun program kita itu berantakan, kita itu selalu mengeluarkan alasan yang masuk akal bahwa ya maklum lah, Indonesia kan negara besar, susah loh ngaturnya. Nah, alasan malas kayak gini tuh bikin kita nggak maju-maju gitu loh. Karena kalau gue berpendapat ya, alasan kayak gini tuh malah justru bikin kita itu berhenti untuk berinovasi dan juga berhenti untuk nyari solusi. Padahal ya, kalau kita mau buka mata kita, sebenarnya itu di Afrika, di benua Afrika tepatnya, itu tuh ada sebuah negara namanya Botswana. Yang dimana kita ini sedang ribut-ribut nih tentang MBG nih. Di tahun 2026, negara tersebut sudah sukses melakukan program makan gratis ini dari puluhan tahun lalu. 60 tahun lalu detailnya. Negara yang sering kita remehkan dengan embel-embel Afrika itu malah punya justru sistem yang lebih rapi dibandingkan kita, guys. Bahkan nih ya, warganya itu kalau ada yang nganggur ya, itu tuh dikasih pekerjaan oleh pemerintahnya. Nah, program itu disebut dengan IPLEGENG. Jadi bukan cuma omon-omon aja janji manis 19 juta lapangan pekerjaan doang nih. Loh, kok bisa? Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa simak video ini sampai habis. Kita itu ya selalu pakai tameng Indonesia itu luas, penduduknya itu juga banyak, buat memaklumi data bansos yang tumpang tindih. Atau konteksnya gue geser sedikit ke program makanan bergizi gratis, yang juga masih bingung dengan formulasinya nih guys. Kalau kita lihat Amerika, China, Rusia, mereka kan juga sama, negaranya luas, penduduknya juga banyak. Nah, makanya itu logika Indonesia susah diatur karena banyak penduduknya, itu tuh keliru. Coba kita pakai analogi sederhana ini guys. Ceritanya, lu itu lagi mengadakan acara syukuran di rumah lu nih. Terus lu itu mau bagi-bagi nasi kotak tetangga satu RT lu. Nah, biar nasi kotaknya itu sama rata, nggak kurang dan juga nggak lebih. Terus juga satu orang itu dapat satu jatah, bukan double jatah. Apa yang akan lu lakuin? Nah nih, kalau gue nih ya, gue pastinya akan bikin daftar nama warga, terus hitung jumlahnya dengan secara yang pas. Mau warga lu cuma 20 orang sampai 200 orang, caranya kan sama aja. Ada sebuah administrasinya dan juga ada daftar namanya. Kalau banyak orangnya, ya udah catat aja. Nah, tetapi kalau masalahnya kalau lu dari awal udah bikin daftar nama itu asal-asalan, yang terjadi itu boncos dan juga bakal ricuh gitu loh. Karena nasi kotaknya itu bakalan kurang terus. Dan juga orang yang sama bakal bolak-balik nerima jatahnya. Botswana paham prinsip dasar ini guys. Penduduk mereka itu tuh cuma 2,6 juta jiwa. Tetapi daftar namanya itu rapi banget. Mereka itu pakai KTP pintar, namanya itu Omang. Nah, Omang ini langsung nyambung ke sistem data sekolah dan juga data kementerian mereka. Jadi negara yang ada di benua Afrika ini menerapkan sistem digitalisasi. Dan di sana juga begitu anak masuk sekolah negeri ya, jatah makan gratisnya itu langsung terkunci pakai KTP orang tuanya atau wali muridnya lah. Yang dimana pemerintah itu tahu persis hari ini tuh harus masak berapa porsi dan juga konteksnya untuk berapa sekolah nih. Nah, jadinya tuh nggak ada celah buat siswa fiktif ataupun anggaran yang disunat di tengah jalan. Dan kalau kita melihat infrastruktur Indonesia itu tuh bisa sangat amat bisa menerapkan hal ini. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa urusan bansos dan juga perut rakyat ya selalu saja dibuat sengaja berantakan? Iya sudah jelas kalau daftarnya sangat amat rapi, orang-orang yang suka nyunat jatah itu tuh nggak bakal kebagian guys. Indonesia sekarang memiliki 3 pilar yang bisa membuat negara ini menjadi mandiri guys.
Nah, 3 pilar itu apa aja? Menurut pendapat gue, ada 3 pilar yang sangat krusial, yaitu pertama adalah Danantara untuk urusan fiskal dan juga ekonomi. Kedua adalah Project Rafale, yang dimana proyek ini dikhususkan untuk pertahanan militer yang mandiri. Dan yang terakhir adalah MBG. Nah, MBG ini adalah urusan perut nih guys. Yang dimana gue melihat tujuan awalnya itu untuk menghapus praktik kapitalisme yang akut. Makanya caranya itu langsung beli ke petani langsung, ke UMKM langsung. Nah, di sini ada perputaran ekonomi guys. Nah, barang jadinya adalah makanan bergizi gratis yang siap dilahap di setiap sekolah negeri di Indonesia ataupun sekolah-sekolah yang sudah siap disubsidi oleh pemerintah. Niatnya ini amat sangat keren guys. Tetapi ada satu masalah yang cukup fatal, yaitu adalah ketiga pilar ini tidak dilindungi atau dilapisi oleh undang-undang dasar yang kuat guys. Karena alasan gue itu sangat kuat, sampai hari ini kebanyakan cuma dilindungi dari aturan perpres dan juga peraturan menteri. Yang dimana itu ya rentan banget dirombak atau dihapus setiap kali ganti presiden nantinya. Coba deh kita bandingin sama Botswana tentang anggarannya. Anggaran makan gratis sekolah mereka itu tuh mencapai 1,6 miliar mata uang mereka di tahun 2026. Nah, ini tujuannya bukan proyek untuk dadakan ya, biar politisinya itu bakal kepilih dalam pemilu lagi. Bukan. Program-program subsidi mereka itu tuh kebanyakan dilapisi oleh undang-undang perlindungan sosial yang disahkan langsung oleh parlemennya. Nah, ini tuh bedanya guys. Sehingga di Botswana sendiri ya, kalau lo nekat korupsi dari dana makanan anak sekolah, lo itu nggak cuma melanggar aturan menteri aja. Lo bakal dianggap menjadi kriminal berat yang melawan undang-undang dasar negara. Makanya dengan anggaran yang kalau dikonversi cuma 1,8 sampai 2 triliun rupiah per tahunnya ya, mereka itu bisa memberi makan 1,5 juta jiwa secara konsisten di negaranya mereka guys. Jadi tuh nggak perlu nunggu anggaran ratusan triliun dulu buat bikin sistem yang transparan, yang jujur. Nah, ini bedanya guys. Ah bang, Botswana kan negara kecil. Iya jelas gampang diatur dong. Coba kalau kita lihat Indonesia, udah beda dari Sabang sampai Merauke loh. Nah ini nih yang bikin gua. Ini semua bukan dari ukuran negaranya Botswana yang bikin sukses. Tetapi kita bisa lihat keberanian mereka mengunci semua program-program rakyat lewat konstitusi dan juga hukum yang jelas guys. Nah ini tuh jadi pembedanya. Karena di saat negara-negara lain itu menganggap Afrika adalah wilayah tertinggal, Botswana ini malah membalikan semua stigma tersebut lewat prestasi globalnya guys. Karena pada faktanya Botswana ini adalah negara dengan sumber daya alam berlian yang terkenal. Dan juga karena tata kelola berlian dan juga subsidi sosial mereka yang sangat bersih dan juga dilindungi oleh undang-undang, negara-negara raksasa di dunia itu tuh sampai antri untuk bekerja sama dengan mereka di tahun 2026 ini. Ada beberapa contoh yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Salah satunya adalah Amerika. Amerika Serikat secara resmi merangkul Botswana masuk ke dalam Artemis Accord bersama NASA guys. Untuk eksplor luar angkasa nih. Jadi yang ada di sini yang masih ngomongin pocong, kuntilanak dan segala macamnya, mereka sudah membicarakan eksplor luar angkasa. Dan juga negara Botswana ini adalah salah satu yang paling vokal dari benua Afrika yang selalu ngomongin di bidang teknologi high tech, teknologi tertinggi. Yang kedua ada Uni Eropa guys. Uni Eropa baru saja menyuntikkan dana 130 juta dolar kepada mereka ya, karena percaya pada kredibilitas rantai ekonomi mereka yang hijau guys. Dan yang ketiga nih, wibu-wibu pasti pada tahu nih, Jepang. Bahkan Jepang lewat GICA terus memperkuat kemitraan strategis karena tahu setiap dana yang masuk ke Botswana itu tuh akan dikelola dengan transparan lewat hukum yang jelas. Bukan hilang di kantongnya pejabat. Nah ini adalah bukti nyata bahwa mandiri dan kredibel itu bukan soal seberapa luas wilayah negara. Bukan juga persoalan seberapa banyak penduduknya. Karena luas wilayah itu kan cuma angka geografis doang. Tapi ketegasan hukum dan juga soal komitmen moral sebuah bangsa.
Oke, gua mau jujur di sini, pada akhirnya mau negara sebesar Indonesia ataupun sekecil Botswana, itu tuh nggak bisa jadi alasan untuk memahami ataupun memaklumi kegagalan sistem. Kunci dari keberhasilan sebuah program itu tuh ada pada kinerjanya. Dan kinerja itu lahir dari kepatuhan hukum yang rapi, guys. Karena ketika program raksasa itu dijalankan tanpa adanya payung-payung hukum, undang-undang dasar yang melapisi dan juga melindunginya ya, program itu patut kita pertanyakan, guys. Apakah program tersebut itu dibuat secara tulus untuk memajukan bangsa dan juga negara dan juga untuk memperdalam kedaulatan negara ya? Atau jangan-jangan ya program tersebut diciptakan untuk hanya demi memuaskan ambisi politik sesaat 5 tahunan? Nah, seharusnya kita tuntut itu saat demo-demo kemarin. Sebab program yang lahir dari ambisi tanpa jangkar hukum yang jelas dan juga yang kuat ya, program-program tersebut itu akan menjadi proyek yang rapuh, yang sewaktu-waktu itu bisa hilang, vanish, ataupun lenyap, dan nantinya meninggalkan utang dan juga beban bagi rakyat di kemudian hari. Dan Botswana dari benua Afrika yang kalian anggap itu adalah benua termiskin di dunia, malah secara epik memberikan kedaulatan sejati didirikan di atas meja hukum yang jelas dan juga clear. Bukan di atas panggung pidato yang penuh janji, omon-omon. Karena kunci kemajuan dari sebuah negara itu bukan seberapa luas wilayahnya, tetapi seberapa berani untuk mengunci sistem dan juga hukum dari tangan-tangan orang yang jahat, guys. Jadi kalau nanti ada pejabat-pejabat yang ngeles ya, ya maklum lah, Indonesia kan negara yang besar, ya jadi susah buat ngaturnya. Tanyain balik mereka kayak gini, kalau kita benar-benar kesulitan mengatur karena negara terlalu besar, atau sebenarnya kita itu sengaja ngebiarin pintu hukum ini tuh terbuka bebas supaya program-program raksasa nanti ya itu tuh kita bisa jadikan ladang korupsi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena topik ini lebih bagus dan juga lebih bermanfaat kalau kita diskusikan bersama. Karena pada nantinya akan menjadi diskusi digital yang memberikan pengetahuan dan juga wawasan bagi yang baru datang ke channel YouTube ini. Oke chat, so ambassadors, sign out, bye-bye semuanya.